Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan materi video pembelajaran yang kami buat tentang materi interpolasi Lagrange dan Newton pada mata kuliah metode numerik dan dosen pengampu Ibu Tanti Jumaisa Rosiregar, MPD. Baiklah, untuk materi yang pertama yang saya akan bahas yaitu mengenai interpolasi Lagrange. Interpolasi Lagrange pada dasarnya dilakukan untuk menghindari perhitungan dari diferensial terbagi hingga interpolasi Newton. Interpolasi Lagrange membuat sebuah fungsi pendekatan tanpa harus menurunkan berkali-kali. Yang pertama itu menggunakan fungsi pendekatan polinomial, dan yang kedua menggunakan jumlah titik yang fleksibel tergantung pada orde yang ingin digunakan. Untuk rumus dari interpolasi Lagrange ini yaitu Fn kali X sama dengan sigma batas bawah I sama dengan 0 batas atas N Li X dikali F X I dengan Li X sama dengan Pi dengan batas bawah J sama dengan 0 dengan syarat J tidak sama dengan I batas atas N X dikurang Xj per Xi dikurang Xj. Lalu untuk bentuk umum interpolasi polinomial Lagrange seperti yang saya bilang tadi, dengan simbol pi itu merupakan tanda perkalian. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai interpolasi Lagrange. Dengan melakukan hal yang sama seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka dapat diperoleh rumus untuk orde-orde berikutnya. Nah, di sini terdapat orde 2, orde 3, dan orde 4. Orde 2, F2X sama dengan X kurang X1 per X0 dikurang X1 dikali dengan X dikurang X2 per X0 dikurang X2 dikali Fx0 ditambah X dikurang X0 per X1 dikurang X0 dikali dengan X kurang X2 per X1 dikurang X2 dikali Fx1 ditambah X dikurang X0 dikali X dikurang X1 per X2 dikurang X1 dikali Fx2. Nah, untuk di orde 3 dan 4, di orde 3 untuk X-nya sampai dengan X3 dan Fx-nya sampai dengan Fx3. Dan untuk di orde 4, X-nya sampai dengan X4 dan Fx-nya sampai dengan Fx4. Untuk lebih jelasnya, orde 3 dan orde 4 dapat dilihat seperti gambar berikut. Selanjutnya contoh soal. Contoh soal di sini tentukan nilai Y pada saat X sama dengan 17. Nah, di sini terdapat tabel di mana terdapat X yang bernilai 5, 10, 15, 20, dan 25. Dan terdapat Y di mana Y merupakan fungsi dari X bernilai 34, 46, 58, 70, dan 82. Untuk X sama dengan 5, nilai Y-nya adalah 34. X sama dengan 10, nilai Y-nya 46. X sama dengan 15, nilai Y-nya 58. X sama dengan 20, nilai Y-nya 70, dan untuk X sama dengan 25, nilai Y-nya 82. Nah, penyelesaiannya di sini menggunakan orde 1. Kita perhatikan kembali tabel pada soal, di mana X sama dengan 17 terletak di antara 15 dan 20. Untuk interpolasi Lagrange, kita membutuhkan dua titik, yaitu titik bawah dan titik atas atau X0 dan X1. Nah, di sini titik bawah 15 dan titik atasnya 20 atau X0-nya sama dengan 15 dan X1-nya sama dengan 20. Nah, X0-nya sama dengan 15, maka Y0-nya sama dengan 58. Dan X1-nya sama dengan 20, maka Y1-nya sama dengan 70. Lalu di sini kita masukkan nilainya ke dalam persamaan interpolasi Lagrange orde 1. Yaitu di sini Y sama dengan X dikurang X1 per X0 dikurang X1 dikali Y0 ditambah X dikurang X0 per X1 dikurang X0 dikali Y1. Di sini kita masukkan saja nilainya. Nilai X sama dengan 17, X1 sama dengan 20, X0 sama dengan 15, dan X1 sama dengan 20. Maka 17 dikurang 20 per 15 dikurang 20 dikali dengan Y0 yaitu 58. Ditambah nilai X 17, X0 15,
nilai X1 20 dan nilai X0 sama dengan 15. Maka 17 kurang 15 per 20 dikurang 15 dikali dengan Y1 yaitu 70. 17 dikurang 20 per 15 kurang 20 didapat min 3 per min 5 dikali dengan 58 ditambah 17 dikurang 15 per 20 dikurang 15 didapat 2 per 5 dikali dengan 70. Nah, min 3 per min 5 dikali 58 didapat 34,8 ditambah 2 per 5 dikali 70 didapat 28. Maka di sini Y sama dengan 34,8 ditambah 28 didapat 62,8. Materi selanjutnya yaitu interpolasi Newton. Nah, polinom Lagrange kurang disukai dalam praktek karena yang pertama jumlah komputasi yang dibutuhkan untuk satu kali interpolasi adalah besar. Interpolasi untuk nilai X yang lain memerlukan jumlah komputasi yang sama karena tidak ada bagian komputasi sebelumnya. Lalu yang kedua, bila jumlah titik data meningkat atau menurun, hasil komputasi sebelumnya tidak dapat digunakan karena tidak ada hubungan antara P, N-1, X dan P, N, X. Bentuk persamaan ini dapat ditulis P1 X sama dengan A0 ditambah A1 X dikurang X0. Dan dalam hal ini A0 sama dengan Y0 sama dengan Fx0 dan A1 sama dengan Y1 dikurang Y0 per X1 dikurang X0 sama dengan Fx1 dikurang Fx0 per X1 kurang X0. Persamaan ini merupakan bentuk silsilah terbagi atau divided difference. Nilai A0 dan A1 pada persamaan 1 dan persamaan 2 dimasukkan pada persamaan 3. A2 sama dengan Fx2 dikurang Fx0 per X2 kurang X0 dikurang Fx1 dikurang Fx0 per X1 kurang X0 per X2 kurang X1. Nah, persamaan ini sedemikian hingga kita dapat menjadikannya F beda berbagi hingga X2, X1 dikurang F beda berbagi hingga X1, X0 per X2 kurang X0. Nah, ada tahapan pembentukan polinom Newton. Untuk P1X sama dengan P0X ditambah A1 dikali X kurang X0. Kita bisa merubahnya dengan selisih berbagi atau persamaan divided difference, yaitu P1X sama dengan A0 ditambah A1 dikali X kurang X0. Untuk P2X sama dengan P1X ditambah A2 dikali X kurang X0 dikali X kurang X1. Kita bisa merubahnya dengan selisih berbagi atau persamaan divided difference, yaitu P2X sama dengan A0 ditambah A1 dikali X kurang X0 ditambah A2 dikali X kurang X0 dikali X kurang X1. Untuk P3X sama dengan P2X ditambah A3 dikali X kurang X0 dikali X kurang X1 dikali X kurang X2. Kita bisa merubahnya dengan persamaan divided difference, yaitu P3X sama dengan A0 ditambah A1 dikali X kurang X0 ditambah A2 dikali X kurang X0 dikali X kurang X1 ditambah A3 dikali X kurang X0 dikali X kurang X1 dikali X kurang X2. Maka nilai konstanta dari A0, A1, A2 sampai AN merupakan nilai selisih berbagi dengan nilai A0 sama dengan Fx0, A1 sama dengan F beda berbagi hingga X1, X0, A2 sama dengan F beda berbagi hingga X2, X1, X0, AN sama dengan F beda berbagi hingga Xn, Xn kurang 1 sampai X1, X0. Demikian polinom Newton dapat dituliskan dalam hubungan rekursif sebagai berikut. Dalam rekurens, Pnx sama dengan Pn kurang 1x ditambah x kurang x0 dikali x kurang x1 sampai x kurang xn kurang 1 dikali f beda berbagi hingga xn, xn kurang 1 sampai x1, x0 dalam basis P0x sama dengan fx0.
atau dalam bentuk polinom yang lengkap sebagai berikut. Pnx sama dengan fx0 ditambah x kurang x0 f beda berbagi hingga x1, x0 ditambah x kurang x0 dikali x kurang x1 dikali f beda berbagi hingga x2, x1, x0 ditambah x kurang x0 dikali x kurang x1 sampai x kurang xn kurang 1 f beda berbagi hingga xn, xn kurang 1 sampai x1, x0. Contoh soal. Bentuklah polinom Newton derajat 1, 2, 3, dan 4 yang menghampiri fx sama dengan cos x dalam range 0,04 dan jarak antar titik adalah 1,0. Lalu taksirlah fx dengan x sama dengan 2,5 dengan polinom Newton derajat 3. Adapun tabelnya seperti ini. Contoh cara menghitung nilai selisih terbagi pada tabel. fx1, x0 sama dengan fx1 kurang fx0 per x1 kurang x0 sama dengan 0,5403 kurang 1 per 1 kurang 0 sama dengan negatif 0,4597. fx1, fx2, x1 sama dengan fx2 kurang fx1 per x2 kurang x1 sama dengan negatif 0,4161 kurang 0,5403 per 2 kurang 1 sama dengan negatif 0,9564. fx2, x1, x2 sama dengan fx2, x1 kurang fx1 kurang x0 per x2 kurang x0 sama dengan negatif 0,9564 tambah 0,4597 per 2 kurang 0 sama dengan negatif 0,2484. Maka polinom Newton derajat 1, 2, dan 3 dengan x0 sama dengan 0 sebagai titik pertama. Nilai sejati f2.5 adalah f2.5 sama dengan cos 2.5 sama dengan negatif 0,8011. Selanjutnya kita akan membahas interpolasi beda terbagi Newton. Misalkan diberikan x0, x1, x2 hingga xn dengan jarak sembarang. Polinom Pnx berderajat n melalui titik x0, f0, x1, f1 hingga xn, fn dengan f1 sama dengan fx1 diberikan oleh rumus interpolasi beda terbagi Newton. Fx sama dengan Pnx sama dengan P0 ditambah x dikurang x0, f x0, x1 ditambah x dikurang x0, x dikurang x1, f x0, x1, x2 ditambah sehingga x dikurang x0, x dikurang xn dikurang 1, f x0, x1 hingga xn melibatkan beda-beda terbagi yang secara iteratif didefinisikan sebagai f x0, x1 sama dengan f x1 dikurang f x0 hingga f x0, x1 sampai xk sama dengan f x1, x2 hingga xk dikurang f x0, x1 hingga f xk dikurang 1 per x1 dikurang x0 dengan catatan jika xk sama dengan x0 ditambah kh berjarak sama maka bentuk rumus di atas sama dengan rumus interpolasi beda maju Newton. Selanjutnya ada algoritma polinom beda terbagi Newton. Masukkan n x i di mana i adalah 0 1 titik n itu sama dengan f x1 i 0 1 n dengan x merupakan epsilon dengan angka-angka seperti yang ada di dalam video. Dengan catatan di sini B0, B1, B2-nya itu menyatakan f x0, f x0, x1 dan f x0, x1 dan x2. Baiklah, langsung saja kita masuk pada contoh soal. Diberikan pasangan nilai x0 sama dengan 1, fx0 sama dengan 0, x1 sama dengan 4, fx1 sama dengan 1,3862944, x2 sama dengan 6, fx2 sama dengan 1,7917595, x3 sama dengan 5, fx3 sama dengan 1,60094379.
kita diharuskan membuat tabel beda terbagi dari data tersebut. Yang kedua, gunakan tabel yang telah kita buat dalam menerapkan rumus interpolasi beda terbagi Newton dengan X sama dengan 2. Jadi yang pertama kita harus membuat tabel beda terbagi Newton sebagai berikut ini. Setelah kita membuat tabel dan kita telah mengetahui nilai dari tabel-tabel tersebut, lalu kita menerapkan rumus interpolasi beda terbagi Newton dengan X-nya itu sama dengan 2, sehingga didapatkan hasil dari penerapan rumus interpolasi beda terbagi Newton dengan X sama dengan 2 adalah 0,565844 dan 0,6287687. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.